Hai sob, kalian pernah nggak sih dengar kasus takjil sate sianida atau kasus kopi sianida di Cafe Oliver yang lagi viral dan dijadikan dokumenter yang judulnya Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso? Yaps, pasti nggak asing lagi kan buat kalian dengan kasus itu? Tapi sebenarnya gimana ya sianida ini bisa meracuni tubuh kita? Lalu apakah ada cara untuk mencegah terjadinya keracunan? Yuk ikuti kami terus! Jadi keracunan sianida ini memang bisa berakibat fatal, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kondisi ini biasanya terjadi saat seseorang tanpa sengaja menghirup atau menelan sianida. Saat hal itu terjadi, biasanya muncul gejala seperti kesulitan bernafas, kejang, hilang kesadaran hingga henti jantung. Itulah mengapa keracunan bisa menjadi kondisi yang fatal. Semenjak zaman dahulu, sianida memang dikenal sebagai racun dan telah digunakan dalam pembunuhan massal, dalam kasus bunuh diri dan sebagai senjata perang. Keracunan sianida sendiri kemudian bisa menyebabkan gangguan kekurangan oksigen dalam sel. Dilansir dari hellosehat.com, sianida sebenarnya mengacu pada bahan kimia dengan kandungan ikatan karbon nitrogen atau CN dalam bentuk gas dan kristal. Beberapa jenis sianida yang beracun adalah natrium sianida atau NaCN, potasium sianida atau KCN, hidrogen sianida HCN, dan sianogen klorida atau CNCl. Ada pula jenis sianida yang tidak beracun. Jenis sianida ini disebut dengan gugus sianida nitril. Zat ini bisa ditemukan dalam beberapa jenis obat seperti simetidin dan citalopram. Sianida meracuni tubuh dengan cara mengganggu kinerja sitokrom C oksidase pada sel dalam mengikat oksigen. Padahal oksigen berperan penting dalam menghasilkan energi untuk berbagai organ tubuh. Dengan ketersediaan oksigen dalam darah yang terbatas, maka kinerja organ akan melemah. Jadi semakin banyak sianida yang masuk ke dalam tubuh, maka akan semakin lemah pula kinerja organ tubuh kita. Tapi tidak hanya paparan secara langsung dari bubuk atau kristal sianida. Kita juga beresiko terpapar sianida jika berada dalam kondisi seperti menghirup asap hasil pembakaran sampah, baik itu sampah tekstil, plastik, ataupun kertas. Menghirup asap dari pengolahan logam, emas, dan unit metalurgi lainnya, termasuk juga mengkonsumsi aprikot, biji apel, biji plum, biji persik, atau olahan singkong. Nah, jika racun sianida ini masuk ke dalam tubuh, maka akan ada gejala yang mungkin timbul dan ini bisa berbeda-beda setiap orangnya. Bergantung pada jumlah sianida yang terhirup atau tertelan oleh tubuh kita. Ada beberapa gejala jika sianida yang terhirup atau tertelan ini dalam jumlah kecil. Misalnya seperti pusing, sakit kepala, mual, muntah, kemudian juga detak jantung yang meningkat. Sementara itu, jika terpapar sianida dalam jumlah besar, bisa menimbulkan efek samping yang lebih serius seperti kejang, penurunan kesadaran, nyeri dada, dan tekanan darah menurun drastis, detak jantung juga melambat, atau gagal nafas yang dapat berdampak pada kematian. Keracunan sianida juga sering disertai dengan perubahan warna kulit menjadi kemerahan. Kondisi ini terjadi karena oksigen terperangkap di dalam darah dan tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh. Efek samping racun sianida bisa muncul dalam waktu yang cukup singkat, sekitar 1-15 menit. Oleh karena itu, jika Anda atau orang di sekitar Anda menunjukkan beberapa gejala di atas, segera dibawa ke rumah sakit terdekat ya Sobat Sehat.